Jangan, itu kelihatannya unyu. Itu warna mana? Enggak, Bu. Akan jalan nunggu. Rasanya. Terus nanti kabarnya. Oh iya, terus nanti sambil ngecekin itu. Kalau orang Kemarin cuma 12 menit. Kemarin 1 jam kita rekaman betul ada berapa? Ya, saya suruh liatin. kurang ya? Liatin Pak. Kurang, besar kurang ya. Itu udah mulai. Yuk, aduh bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam aksi nyata modul 1.4. Di sini saya akan berdiskusi tentang apa yang saya dapat di guru penggerak. Dari mulai ada 6 poin, agak lumayan banyak Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Nah Bapak Ibu, seandainya kita sudah dapat menerapkan dari 6 posisi ini, saya yakin bahwa sekolah kita akan menjadi sekolah yang nyaman untuk anak-anak. Oke, kita langsung ke yang pertama. Ini di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Gitu kan? Ketika mendengar disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu, gitu kan? Yang pasti kita disiplin itu datang tepat waktu ya Bapak Ibu, gitu kan? Terus ada lagi nggak kira-kira untuk di sekolah disiplin itu apa? Mengikuti tata tertib, mungkin disiplin juga? Iya. Oke. Nah, di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, sebetulnya disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini yang harus dibawahin nih, disiplin berkaitan dengan hukuman. Ya. Nah, sedangkan ya berbeda bahwa tentang disiplin positif dengan memberi hukuman itu berbeda. Nah, kita akan salah satunya adalah dari Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, sungguh apa? Kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self discipline, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, ya. Sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan sertifikasi, wajib penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi sebelum kita mendisiplinkan orang lain, diri sendiri dulu. Kita tidak boleh membilang, wah, Bapak Ibu di sini harus disiplin, tapi diri sendiri belum. Nah, jadi disiplin yang maksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam dirinya, gitu. Atau ada beberapa mungkin dari anak-anak, mereka tidak bisa disiplin dari internal, dari diri mereka, tapi mereka harus dari luar. Siapa yang memberikannya? Bapak Ibu di sini. Jadi Bapak Ibu memberikan motivasi untuk bisa mereka disiplin. Nah, disiplin berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Jadi untuk anak-anak beberapa masih ini. Oke, yang berikutnya. Nah ini
Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi mengontrol disiplin itu diri sendiri dulu, gitu kan? Kita akan kemana? Jadi nggak hanya harus ada peraturan baru kita disiplin, tapi kita yang mengontrol diri kita. Oke, nah dari sekian banyak disiplin, ada banyak juga nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, nilai kebajikan ini yang akan ditekankan di sini, Bapak Ibu. Kalau mungkin sekarang nilai kebajikan itu kalau di kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila yang P5 itu kan, ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Nah, ini pembentukan disiplin yang positif, karakter, beriman, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Tapi tidak hanya P5 sebetulnya, banyak juga. Sikap murid itu harus seperti apa, toleransi, rasa hormat dan sebagainya, ini kita harus ajarkan ke mereka. Berat jadi seorang guru itu sebetulnya. Jadi enggak kita cuma ngajarin ilmu pengetahuan, tapi sebetulnya menurut Ki Hajar Dewantara kita itu harus memanusiakan manusia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu. Jadi kita harus bisa nih poin yang karakternya ini yang terbentuk dulu. Karena guru itu bukan mendidik. Sekarang konsepnya, guru itu adalah pemberi arah, ya, fasilitator, memotivasi anak-anak. Biarkan mereka berkembang dengan karakternya. Kita nggak bisa memaksakan kamu belajar harus seperti ini, nggak bisa sekarang. Nah, atau misalkan yang di pramuka punya dasar dharma pramuka, sama konsepnya. Nah, ini dari 9 pilar karakter, terus petunjuk seumur hidup, keterampilan hidup. Nah, ini empati dan sebagainya. Intinya mereka harus karakter. Dan dari semua itu yang dijabarkan ada tabel 1. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan. Banyak ya Bapak Ibu nih. Bagaimana dari mulai peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, harga diri dan sebagainya. Ini banyak banget. Kebayang Bapak Ibu selain harus mengajar mata pelajaran, Bapak Ibu di sini juga harus mengajarkan ini. Gitu. Dari pembelajaran di kelas ini harus mengajarkan. Oke, nah dari disiplin diri dan nilai-nilai kebajikan ini, kita masuk ke motivasi. Motivasi, hukum, dan penghargaan serta restitusi. Oke. Bapak Ibu, kita coba tanyakan bagaimana kita berperilaku sehari-hari. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa yang kita lakukan? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan dari yang lain? Ya. Nah, kira-kira jawabannya seperti ini. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan. Ya, terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi kita datang ke sekolah pagi-pagi karena ingin dihargai oleh kepala sekolah, diberikan penghargaan guru teladan oleh kepala sekolah. Nah, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Gitu. Untuk mendapatkan hadiah,
yang saya bilang tadi, atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jadi tingkah laku Bapak Ibu di sini ini kira-kira apa sih yang mendasari? Nah, setelah itu, nah ini menurut Bian Gosen, dia ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, tingkat terendah nih Bapak Ibu, ini tingkat terendah gitu. Jadi anak-anak mereka mengerjakan PR karena takut dihukum, misalkan sama Bu Ica, itu adalah motivasi mereka yang terendah. Bagaimana kita nanti masuk ke 3-nya? Nanti ada tahapannya lagi. Jadi nih, mereka sebenarnya itu hanya untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal dari luar, dia mempengaruhinya. Ayo anak-anak masuk ya, kalau nggak masuk bapak hukum. Nah, itu kan motivasi tapi dasar. Ya, dari luar. Oke, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 1 tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Jadi dia ingin penghargaan. Ada kadang-kadang, ayo yang masuk bapak dapat hadiah, ya, kalau bapak kasih hadiah, yang nggak pernah sakit, yang selalu hadir, gitu. Bapak kasih hadiah. Nah ini penghargaan, tapi jangan salah, penghargaan ini bagus, cuman terkadang ini membuat efek yang kurang bagus bagi peserta yang lain. Kenapa? Seandainya yang mendapat hadiah itu adalah orangnya itu lagi, gitu. Si A bulan sekarang dapat hadiah, bulan depannya A lagi, maka teman-temannya akan berhenti untuk berjuang. Gitu. Oke, nah ini tingkatan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasinya dari dalam diri. Orang mau ngomong apa kek, mau bilang apa, mau ada penghargaan apapun, intinya saya berangkat ke sekolah tadi pagi. Saya datang ke sekolah untuk mendidik siswa. Jadi mereka ini disiplin positif. Jadi mereka menghargai diri sendiri, tidak terpatok dengan orang lain. Ini muncul dari dasar diri internalnya. Oke. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya, gitu. Apa kira-kira? Malu sama anak? Harus dicontoh sama anak, gitu ya. Sudah tugas katanya. Nah, di sini, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Gitu. Takut ditegur sama kepala sekolah, makanya datang buru-buru, gitu kan? Kemudian mendapatkan surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kan dia maksudnya adalah menghindari hukuman. Gitu. Ya. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan, bagus, gitu kan? Bu Mursidah ini nggak pernah sakit selama ini, gitu kan? Gitu. Jadi hadir terus misalkan, nah, ini kan pujian. Oke, terus yang keduanya, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran guru, kira-kira pada datang tepat waktu enggak? Kalau mindsetnya adalah yang pertama, dia hanya untuk atasan, mendapat pujian,
Kira-kira kalau nggak ada teguran di atas nomor 2 ini, guru-guru akan disiplin tidak? Tergantung dirinya. Tapi mayoritas kalau motivasinya adalah dari eksternal, nomor 2 ini yakin anak-anak itu masuk bukan jam 7. Ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang 10 bahkan. Oke. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah saat ini yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sini, di sekolah ini, kira-kira? Yang pertama kah? Yang kedua kah? Atau yang ketiga? Biasanya yang pertama ya, banyakan ya anak-anak ya. Karena takut dimarahin gurunya, karena takut dimarahin sama pak gurunya, belum muncul. Takut nggak dikasih duit sama mama bapaknya, gitu kan. Nah, ini harusnya murid itu muncul yang ketiga. Mereka harus datang karena mereka penting, gitu kan, sekolah itu. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Kira-kira ada nggak positif politik? Apa positif strateginya? Disiplin positifnya sudah ada yang diterapkan? Gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang buat hadiah dan sebagainya, reward. Atau ada yang memang datang ke rumah-rumahnya untuk memberikan motivasi dari Bapak Ibu di sini. Nah, setelah motivasi ini ada hukuman dan penghargaan. Nah ini, IPA ada satu kasus di sini. Ibu bapak, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematika, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya. Jadi dia dibiarkan nih anak-anak tawa si IPA. Ya, IPA yang tergagap dan malu, dia diminta untuk maju ke depan dan menunjuk hidungnya oleh Pak Seno ini. Ya. Kelas juga teman-teman ini makin gaduh dan anak-anak yang lain tetap makan tertawa melihat IPA seperti itu. Kira-kira nih ada dua pertanyaan di sini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Kenapa? Nah, anaknya kemungkinan tidak jawab lagi. Terus kurang. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Nah, di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi adalah dua kata. Antara hukuman dengan konsekuensi ini, dia kadang-kadang kita sulit untuk membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Oke, konsekuensi ini biasanya lebih lembut dibanding hukuman. Ya, kalau hukuman ini dia memang membuat orang itu salah. Ya, gitu. Nah, dalam menjalankan peraturan apapun, keyakinan kelas, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan keyakinan kelas selama ini.
tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Dalam kegiatan ini akan dikenakan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya kita hukuman itu sifatnya negatif terus, ya, dan memaksakan. Konsekuensi adalah tindakan bentuk atau apa namanya? Konsekuensi itu akibat, ya, sebab akibat, dampak, gitu kan. Misalkan yang telat. Terus, jadi konsekuensi ini masih sesuai dengan aturan, gitu. Kita nggak bisa lagi nih, Bapak Ibu kalau misalkan menghukum anak-anak itu langsung tunjuk, anak itu nggak telat, kita langsung suruh balik, dijemur di lapangan, itu nggak boleh, Bapak Ibu. Ya, biksaan. Tapi yang saya bilang lagi, kalau anak-anak dalam jam olahraga, kalau anak ini hadirnya telat, gurunya menyuruh mereka untuk keliling lapangan, kira-kira hukuman konsekuensi? Hukuman konsekuensi? Satu salah masih yang benar. Iya, orangnya yang salahnya ini, Bu, yang salahnya ini, yang datang telatnya itu kita suruh lari tidak keliling, gitu. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi semua jadi kan gara-gara satu orang salah ya. Gitu. Jadi ini masuk konsekuensi, Bapak Ibu, gitu. Jadi karena siswa yang lain sudah lari duluan, gitu. Nah, gitu. Jadi bukan bentuk hukuman. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Ya. Tapi orang mulai aja hukuman. Nah. Ya, kalau kita beda kan. Betul. Kita masuk ke yang berikutnya, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mungkin ini sudah pada hafal. Ini bahasanya adalah sekarang ini adalah keyakinan kelas, atau dulu kita biasanya sebut dengan tata tertib, gitu kan. Terus kesepakatan kelas, tapi belum meyakini, Bu. Yakin. Jadi hanya baru kesepakatan, belum. Masing-masing dari mereka belum meyakini bahwa seperti apa kalau ini sudah mereka setujui dan diyakini bersama. Ya. Nah, ini mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Peraturan itu, Bapak Ibu, biasanya mereka itu memaksa. Yang buat tata tertib adalah gurunya. Yang buat peraturan adalah gurunya. Tapi berbeda dengan keyakinan kelas. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Jadi ini penting. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, yang ini nih, ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa, Bapak Ibu? Keselamatan. Ada lagi? Kira-kira pakai helm? Untuk tertib. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Oke. Kita lihat. Nah, di sini jawaban yang pertama, kemungkinan jawaban Anda adalah selamat. Yang kedua, kemungkinan jawaban Anda untuk kesehatan dan keselamatan juga. Ya. Nah, ini adalah yang dinamakan keyakinan. Gitu.
Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati, yang di awal tadi yang banyak itu. Itu dari beberapa itu kita sepakati yang mana untuk di kelas kita. Terus terlepas dari suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi ini mereka membuat kesepakatan tidak karena si A agamanya ini, si B agamanya ini, tapi semua. Terus di sini nih tujuannya apa? Ya, terus intinya di sini mereka untuk tujuan yang mulia, itu biar selamat kan di jalan untuk yang nggak pakai helm gitu kan. Kalau mereka yang belum meyakini dengan penggunaan helm, nggak pakai. mereka nggak akan pakai. Banyak. Banyak yang seperti itu gitu kan. Nah, tapi kalau mereka yang sudah yakinin bahwa helm itu untuk keselamatan, cuman 10 meter helm masih dipakai gitu kan. Tapi kalau yang nggak meyakini, kadang-kadang keliling kota juga nggak pakai helm, yang dipakai kopi. Nunggu kejadian dulu berarti. Peci. Nah, mereka harus lihat kejadian dulu. Ataupun motivasi yang kedua tadi, mereka takut akan peraturan polisi dan sebagainya gitu. Takut ditilang. Nah. Oke, nah ini tahapan menciptakan program kebajikan, ya, kebijakan yang kita akan ini di kelas itu. Lihat daftar kebajikan yang disusun bersama yang tadi. Terus tentukan nilai-nilai kebajikan, sempurnakan beberapa daftar nilai, buat poster atau muat di media sosial keyakinan sekolah atau kelas Anda. Jadi mereka bisa baca setiap saat. Yang saya bilang waktu itu adalah apa? Kalau kita nulis aja di depan, buanglah sampah pada tempatnya. Setiap orang yang lama-lama lewat, tadinya buang kemana-mana, kalau saya buanglah sampah pada tempatnya, itu kelamaan mereka akan ambil, buang tempatnya. Hanya simpel gitu kan. Terus pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan yang ada-ada, Bapak Ibu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sudah menentukan satu keyakinan kelas ini, Bapak Ibu bisa merubahnya. Kira-kira cocok dan tidaknya. Kita harus di kelas, tidak bermain bola di kelas, ya. Atau misalkan anak ada yang menjawab bermain bola bergantian, memang di kelas tempat bermain bola, ya kan? Berarti kan penempatannya salah. Gitu, kita ganti bahasanya. Terus bentuknya positif. Usahakan kita jangan menggunakan kata tidak atau jangan. Gitu. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti. Kira-kira buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Atau misalkan kemarin jangan coret-coret meja tembok. Kira-kira apa yang lebih positifnya? Gitu. Jagalah keindahan kelas kita. Atau ada lagi nggak kira-kira?
Kalau kemarin menggunakan dengan bija. alat tulis dengan Bija. hijab, gitu. Kan segitu ada bisa ya, bisa kan ya. Lindungi napas matamu dengan Nah, yang begitu buang. nah Bapak Ibu, ini videonya ini memang belum sempurna, gitu kan? Masih ada bahasa yang menggunakan kata tidak. Contoh, memang masih ada yang belum sesuai, tapi mereka dicoba untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ini kita berikan pengantar dulu untuk mereka di awal, tujuannya apa, gitu kan? Terus apa yang mereka inginkan di kelas itu mereka utarakan. Pengen seperti apa, gitu kan? Mereka di kelas. Nanti saya juga akan kirim linknya Bapak Ibu, jadi bisa lihat langsung di YouTube-nya. Nah, Itu dulu apa Pak Dinas? Tadi Pak Dinas ya. Amin. Nah, Bapak Ibu, mereka kalau sudah selesai mereka kumpulkan, ditempel di stiker, gitu kan? Mereka kita tempel nanti stikernya di kelas, gitu. Kita ikut sertakan juga mereka untuk terlibat, gitu kan, perwakilannya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat langsung ya. Nah, ini kita bacakan dan kita sepakati bersama. Gitu. Kita ubah bahasa mereka yang tadinya masih negatif, kita ubah arahkan ke yang lebih positif. Nah, keyakinan 9 berarti. Jangan usah banyak-banyak. Bapak Ibu mau 5 kayak mau 4 gitu kan nggak masalah. Nah, oke, setelah ini, nah ini Bapak Ibu, nah kebutuhan dasar manusia. Sebelum ini kita harus tahu dulu nih kebutuhan dasar murid-murid ini seperti apa. Jadi kita tidak bisa menunjuk satu murid itu badung dan sebagainya. Kita harus tahu dulu karakter mereka itu seperti apa. Nah, makanya kita ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya murid, Bapak Ibu pun membutuhkan. Oke, yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Keduanya kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan penguasaan. Nah, ini berikutnya. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup yang pastinya mereka punya ya.
untuk hidup itu seperti apa gitu kan. Mereka butuh makan, minum, kesehatan dan sebagainya. Yang berikutnya kasih sayang. Nah, Bapak Ibu mungkin kadang-kadang menemukan siswa yang sangat dekat dengan Bapak Ibu di sini. Mereka butuh perhatian lebih, tiba-tiba meluk atau bagaimana. Nah, biasanya mereka adalah yang membutuhkan kasih sayang. Gitu. Terus tidak hanya itu, yang membutuhkan kasih sayang pun biasanya mereka mencari teman yang sangat dekat dengan mereka. Terus kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Jadi di sini mereka ingin diakui, mereka bisa hebat ya, gitu kan? Kamu rajin ya, gitu. Tapi kalau mereka sudah berbuat seperti itu tidak ada pengakuan, terkadang down lagi mereka. Buat apa gitu? Ya, wah saya udah berusaha dengan baik, tapi Bapak Ibu guru cuek sama saya, tidak ada penghargaan untuk saya, gitu. Kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan orang yang sesuai dengan aturan. Kalau saya adalah orang yang fleksibel, gitu kan. Anak ngumpulin tugas aja sudah dapat berapa? Nilai. Nggak usah dinilai bagus, tidaknya pekerjaan mereka, gitu. Tapi bentuk penghargaan dulu kita berikan. Setelah ada penghargaan ini, barulah kita lihat betulnya di mana, salahnya di mana. Tapi Usahanya dulu ya. jangan membuat atau membahasakan mereka ini salah. Hindari itu. Tapi buatnya kurang tepat, betul. Kayak CD berarti ya. Bagus gitu. Ya, walaupun begitu gambar orang, hidupnya di mana, matanya di mana, gitu kan. Bagus. Karena memang betul seperti itu. Kemampuan dia, yang dia lihat seperti itu. Betul. Lukisan aja yang makin berantakan makin bagus. Iya. Abstrak. Abstrak. Makin bagus. Abstrak. Iya. Gitu. Nah ini. Imajinasi orang. Dibalikin sama guru. Ya bagus nih. Nah mereka pun untuk yang menguasai ini, Sekolah ya ya. mereka biasanya mengamati dulu sebelum mencoba hal-hal baru. Ya, mereka rasa kecewa kalau mereka salah. Saya bilang kan tadi kan, gitu. Terus yang berikutnya, kebebasan. Nah ini, kebutuhan akan pilihan. Gitu. Sering nggak kita mengajak mereka untuk berdiskusi? Anak-anak, kita belajar apa ya hari ini? Materi ini loh. Belajarnya mau di kelas mau di luar. Gitu. Kita berikan kebebasan untuk mereka memilih. Gitu. Atau misalkan kadang-kadang jangan salah, yang membuat kebebasan pun terkadang ada anak yang berbeda pendapat. Bagaimana kita bisa menyikapi? Mungkin bisa bergantian. Minggu ini kita belajarnya di sini loh, sesuai dengan keinginan beberapa anak di sini. Minggu depan kita keinginannya seperti apa? Terus, nah, mereka perlu banyak bergerak. Jangan salah, anak-anak diam di kelas itu diam doang di kelas, justru efeknya juga kurang bagus. Yang berikutnya, nah ini kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ya, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Ya, gitu. Jadi kalau anak-anak udah bebas, otomatis mereka akan tertawa. Mereka merasa senang. Gitu. Nah, ini akan gampang Bapak Ibu mengajarnya dibanding dengan anak-anak yang penuh dengan tekanan. Kamu harus pintar, kamu harus bisa. Yang berikutnya, nah ini. Nah, restitusi 5 posisi kontrol. Yang tadi kita bahas adalah disiplin positif. Ada 5 posisi kontrol, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah,
teman, pemantau, dan manajer. Ini Bapak Ibu harus paham di sini. Kenapa? Biar Bapak Ibu bisa membuat kelas ini nyaman bagi Bapak Ibu dan juga untuk siswa. Nah ini, penghukum itu seperti apa? Penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kata-katanya seperti apa Bapak Ibu? Nah ini, patuhi aturan saya atau saya mengancam. Kamu saja salah, gitu kan? Kamu selalu salah. Ya, terus selalu kamu saja yang terakhir biasanya. Gitu. Ini adalah seorang penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajaran bisa berhasil, yaitu cara saya. Bagaimana saya? Kelas-kelas saya, belajar-belajar saya. Nah, ini adalah dulu tipikal penghukum. Membuat rasa bersalah. Nah ini, kalau penghukum tadi langsung terus terang, membuat rasa bersalah ini biasanya menggunakan bahasa yang pelan. Ya, apa? Ibu sangat kecewa dengan kamu, ya kan? Jadi membuat dia merasa bersalah. Terus, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti itu? Jadi membuat perasaan bersalah. Di mana posisi murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk. Dia akan terkucilkan. Efek psikologis dia akan down. Terus yang berikutnya, ini teman, ya, di mana guru ini bersikap sebagai teman. Ayo bantu Bapak berpikir, misalkan. Ayo bantu Bapak berbuat baik. Terus, kamu ingat nggak? Kamu naik kelas gara-gara Bapak. Nah, terus, kalau misalkan ya sudah, biar Bapak bantu nanti kamu. Nah, murid ini akan berpatok, atau dia akan mengandalkan gurunya. Seandainya gurunya tidak ada, tidak membantu, ini murid drop lagi, gitu kan? Nah, pemantau yang berikutnya, pemantau di sini hanya melihat kira-kira pelaturannya apa ya, gitu kan? Apa yang telah kamu lakukan, gitu, ya. Terus menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya, yang mengontrol doang, tapi tidak memberikan solusi. Dia hanya bisa menjadi, si pengontrol ini bisa jadi penghukum, bisa memberi kesalahan, bisa menjadi teman tanpa memberikan solusi. Nah, yang paling bagus adalah manajer. Ya. Manajer ini apa? Dia membuat anak-anak ini meyakini kesalahan mereka. Terus kira-kira nih, apakah kamu meyakinkan? Apa meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jadi dia bantu murid itu. Terus apa untuk memperbaiki itu, dengan cara apa? Nah ini seorang manajer. Ya, perlu didasari. Nah, nih, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi seorang guru adalah manajer. Gitu. Posisi manajer ini adalah yang harus dicapai oleh semua guru, karena dia bisa memanage. Dia bisa melihat perkembangan murid itu seperti apa dan lingkungannya seperti apa. Oke, yang berikutnya, nah ini nih Bapak Ibu yang harus digarisbawahi. Kenapa saya bilang harus digarisbawahi? Karena ini penting.
Restitusi segitiga restitusi. Ini adalah apa? Posisi kontrol seorang manajer. Ya, setelah Anda mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya Anda ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Di sini ada 3 tahapan, dari mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan mereka. Jadi restitusi ini memberikan solusi kepada anak-anak yang lebih baik dan mengembalikan kepercayaan diri mereka ke teman-temannya. Jadi kita enggak, orang salah itu kadang-kadang kita kalau hukum dan sebagainya dia akan merasa lebih terpojokkan lagi gitu. Nah ini contoh penerapannya seperti apa? Nah ini ada penerapannya. Ini yang Nah, bos datang. dengan penerapannya. Kita bisa itu. Kesana dia pindah ruangan itu. Kesana pindah ruangan. Paling jadi Ya. Jadi Jadi kita kayak apa batas itu. kalau dulu biasanya kalau lihat anak-anak berantem begitu, gurunya Langsung. pengen ikut berantem juga. Iya. Oh, gitu kan? Ayo, ayo. Teruskan. Emosi. Posisi seorang kontrol manajer ini adalah dia bisa menahan emosinya dan justru bisa menahan emosi anak-anaknya juga. Misalnya kalau emosi misalnya dia. Ya. Jadi dia kembalikan. Iya. Kira-kira ke anak-anak itu kesalahannya seperti apa? Ya, perbuatan mereka itu salah dan tidaknya sesuai tidak dengan keyakinan yang mereka sepakati tidaknya. Dan kira-kira apa bentuk untuk memperbaiki kesalahan mereka? Ya, sini. Jadi anak-anak akan lebih nyaman dibanding kita harus marah-marah sama mereka. Mereka tunjuk-tunjuk, jangan salah, itu berbekasnya sampai nanti. Gitu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dilihat di link YouTube-nya kita untuk mempercepatnya. Nah, Terima kasih. terima kasih. Berhasil. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan dari semuanya yang telah saya ini. Enggak, mungkin ada Farudi mungkin bisa. Baik, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan. Inilah merupakan suatu informasi baru atau suatu, sebetulnya kita sudah melaksanakan, tapi mungkin kita baru menemukan suatu apa ya, istilah-istilah baru, dan memang kebanyakan apa yang kita lakukan itu sudah tertinggal zamannya. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, biarkanlah anak itu sesuai dengan zamannya. Ya, dan biarkanlah mereka itu, tugas kita adalah menghantarkan mereka untuk membuat mereka jadi benar, adalah biarkan Allah saja yang akan menentukannya. Fungsi guru adalah untuk memberikan edukasi kepada mereka agar mereka tahu arah kemana arah tujuan mereka itu. Mungkin begitu. Terima kasih atas Oke, paparannya. terima kasih Pak Rudi. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu di sini? Cukup? Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak Ibu di sini juga hebat karena sudah mendidik mungkin lebih lama dibanding saya, gitu kan. Jadi saya hanya menyampaikan istilah-istilah yang baru seperti baru dibilang tadi. Pada dasarnya Bapak Ibu telah melaksanakan. Hanya istilahnya yang berubah.
Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taruh.